Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Podcast, Smart Innovation for Sedulur Smart. Dan Sedulur Smart hari ini spesial, kita ada di segmen Bisa Bincang Santai. Dan ini kita lagi main di kantornya Bapak Haji Agus nih. Jadi mungkin yang belum tahu, ini kantor beliau, kita sekali-kali masuk ke kantor beliau ya untuk silaturahim. Dan aduh, ini sebenarnya momen sedih apa momen apa ya? Saya nggak ngerti deh. Tapi yang jelas kita bahas, kita ngobrol lah, kita ngobrol santai. Di sini ada dua bintang tamu spesial kita. Ada Bapak Kepala Kantor, ada Bapak Haji Agus Muhaimin. Kemudian ada Bapak Kasubag juga, Bapak Haji Aan Fathul Anwar. Assalamualaikum Pak Haji. Sehat-sehat semuanya Pak Haji. Alhamdulillah, sehat walafiat. Kita ke Pak Haji Aan dulu. Pak Haji Aan ini menghitung hari ya, menghitung hari sebelum purna tugas. Ada kenangan atau mungkin ada sesuatu yang memorable banget yang bikin Pak Haji inget gitu. Pertama kali datang ke kantor Kementerian Kabupaten Indramayu apa nih Pak Haji? Boleh cerita sama Sedulur Smart. Kebetulan kan saya testing di Jakarta kebetulan penempatan SK-nya di Indramayu. Saya pikir Indramayu itu Jatibarang, karena yang saya tahu itu Jatibarang itunya tuh disangka tuh pertama waktu tahun itu 93 Pak Kepala. Tahun 93 itu disangka Jatibarang. Jadi kita tuh nanya dulu gitu kan, kalau sekarang kan mungkin bisa browsing tentang, jadi kalau dulu 93 belum ada browsing terkait dengan digitalisasi saat ini. Maka itu yang ternyata ada suatu tempat juga, ternyata bukan Jatibarang, ada Indramayu. Jadi itu yang kita pikir itu Pak. Jadi tahu Indramayu Jatibarang. Tahunya Jatibarang sama Pak, waktu 93 tuh. Yang dikenalnya kan Jatibarang tuh ada stasiun kereta apinya, ada apanya. Terus ramai lah Jatibarang tuh waktu jam saat itu. Nah, pas itu kok lain, ternyata di sini Indramayu gitu. Itu mungkin yang paling pertama tahu Indramayu itu Jatibarang dulu Pak. Gitu ya Pak. Jadi sempat shock juga pas datang ke sini. Iya, pas ke sini ternyata beda gitu kan yang ini kan. Karena taunya stasiunnya gitu. Taunya Jatibarang. Oke, baik. ada. Kita ke Pak Haji Agus dulu. Pak Haji udah berapa tahun di sini Pak Haji? Di kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu nih. Masih inget nggak ya? 2 tahun kurang. Pertama kali, pandangan pertama pertama kali Pak Haji melihat Pak Haji Aan bagaimana nih kemudian bisa bekerja sama nih Pak Haji di sini. Saya datang ke Indramayu dengan Pak Haji Aan sebenarnya kenal tetapi tidak begitu dekat ya. Berbeda dengan Pak Kasih Bimas karena pernah bareng PKP, kemudian Pak Haji Edi pernah bareng sertifikat haji. Tapi kalau dengan Pak Kasubag itu tidak pernah momentum kegiatan yang bareng. Secara khusus iya, gitu secara Pak Haji khusus. ya. Nah, kemudian saya ditugaskan di Indramayu. Saya melihat sosok orang tua yang tahu segala sesuatu penyelesaian kantor. Jadi ketika saya berbicara dengan Pak Kasubag tentang persoalan kantor, tentang program-program, beliau sosok yang pasti punya jalan keluar. Nah, itu satu, itu yang kesan saya dengan Pak Kasubag. Kemudian 2 tahun ini terasa banyak kenangan dan banyak inspirasi, dan beliau layak menjadi teladan dalam birokrasi. Jadi problem solver itu sosok yang melekat pada diri Pak Kasubag yang bisa membantu dalam program-program di Kementerian Agama. Oke. Jadi ibaratnya Pak Haji, antara Pak Haji Aan dan Pak Haji Agus ini kalau dalam rumah tangga suami istri, betul ya? Betul. Ini Pak Haji Aan sendiri ngelihat Pak Haji Agus pertama kali, pandangan pertamanya bagaimana? Kita juga sama apa yang sama Pak Kepala, betul sekali bahwa saya tuh ya kenal sepintas tentang Pak Haji Agus. Apapun itu, saya posisinya kan saya di Kasubag TU. Tentunya saya harus memahami pimpinan yang ada dari apa yang visi dari mulai awal bicara saya tentang penyamaan persepsi pemikiran. Ternyata ini satu primi, satu frekuensi nih Pak dalam pemikiran, dalam apa, karena memang beliau juga kan di dunia akademisi, terus juga seorang doktor. Jadi saya klik udah itunya tuh, wah
enak nih Pak Kepalanya bisa diajak lari bareng-bareng dengan kita. Sama-sama kalau membangun rumah tangga tuh kalau nggak klik nggak bisa. Kalau misalnya top manajernya misalnya udah apa kata itu enggak. Jadi tadi itu satu klik satu frekuensi dalam bagaimana tentang perkembangan, pembaruan, kemajuan, inovasi, improvisasi itu beliau tuh semua di Pak Kepala. Jadi kita ikutinya klek aja gitu kalau itu tuh. Sudah langsung klik atau bagaimana? Pertama kan saya belum dulu. Pertama tuh saya kan bicara dulu dengan Pak Ju. Ternyata di pembicaraan, saya kan kita sepintas nih. Nah, saya kan pasti tiap hari ketemu dengan Pak. Pasti ini akan ketemu tiap hari. Ternyata saya saling memahami, saling saya juga memperhatikan apa dan sebagainya. Ternyata apa yang saya Pak Kapal itu satu apa yang ada di pikiran saya sama. Gitu. Jadi bagi saya alhamdulillah nih Indramayu anugerah banget ketika pimpinannya dipimpin oleh beliau. Karena ritmenya itu kita bisa maju cepat untuk itunya tuh. Coba bayangkan dalam ritme 2 tahun. Betul dari awal saya tuh ketika begitu napak di perjalanan 2 tahun Pak Agut banyak yang terselesaikan permasalahan di Indramayu terkait pendidikan, terkait KUA, terkait hampir wakaf, terkait zakat, terkait bin-win seluruhnya, dan semua permasalahan tadi kita bareng sama-sama ada solusi yang terbaik untuk Kementerian Agama. Jadi bareng larinya gandengan ya Pak Haji ya? Nggak ada yang duluan, nggak ada yang ini. Terus terang saja sebagai kepala kantor banyak bimbingan dari Pak Kasubag, karena satu dari senioritas di kantor itu beliau berkarir dari bawah itu. Dan semua kasih sudah terlewati. Nah inilah yang berbeda dengan saya. Pengalaman itu sangat berarti buat saya ketika akan mengambil sebuah kebijakan dalam Kementerian Agama. Tapi Pak Haji melihat ini kan gap antara gap usia Pak Haji, Iya betul. Iya. Ya cukup jauh. Cukup jauh. Ini Pak Haji gimana? Tentu dalam dinamika kantor itu ada beda pandangan. Tetapi Pak An itu adalah orang yang tua, tetapi sangat respect, tidak kehilangan rasa hormat sama yang bawah. Itu tidak hanya pada saya, beliau itu tidak pernah marah gitu kan di bawahan. Kemudian beliau itu solutif, apapun masalahnya pasti ada jalan keluarnya ketika bertemu diskusi dengan Pak Kasubag. Dan itu yang saya selalu berpikir, ini orang keren sekali dalam birokrasi itu. Boleh ya. Tim boleh dong jempol pinjem 5 ada nggak? Keren ya Pak Haji. Ke Pak Jaan dulu deh. Yang bikin semangat untuk ke kantor apa nih Pak Haji? Pertama gini ya Pak, pertama kita dari awal dengan Pak Kepala di sini. Jadi Pak Kepala walaupun jauh beliau dari Cirebon itu tidak pernah tumbang dalam semangat hadir di kantor. Beliau tetap pagi terus. Mungkin apakah Pak Kepala ini jam 5 dari sananya sampai kantor udah on terus. Itu yang bikin saya, saya kan rumah dekat. Jadi kalau misalnya jangan sampai saya kedulan Pak Kepala nih terkait dengan itu. Nah, terus juga terbangun tadi komunikasi yang terbuka antara saya dengan Pak Kepala semuanya dalam membangun Kementerian Agama. Jadi tidak ada komunikasi yang tersumbat, sehingga gagasan pemikiran Pak Kepala kan visioner sekali ini terkait dengan gagasan itu. Pas apa yang saya pikirkan kadang-kadang saya dalam hati Pak Kepala udah nyemplong duluan, udah nyampaikan duluan. Sama nih ini tuh apa yang dirikan Pak Kepala tuh. Jadi ketika misalnya saya berpikirkan nih ini dari rumah nih, saya ngomong Pak Kepala udah nyampaikan betul Pak apa yang itu. Jadi semuanya kita berjalan seiring sebangun dalam membangun Kementerian Agama. Contoh misalnya nih dalam integrasi madrasah, bagaimana kita mengkomunikasi madrasah dari RAMI, MTS, MA biar terintegrasi. Juga yang memang non formal, misalnya ada yang di DTA, di Takmilia, ada yang TPQ. Itu sama dengan Pak Kepala, bagaimana membangun komunikasi, menyamakan persepsi ke bawahnya. Oke, jangan-jangan baru ngelihat matanya dong udah ngerti nih. Pak Haji ngelihat matanya Pak Haji Ano udah paham. Oke, saya berarti harus begitu. Jangan-jangan begitu Pak Haji. Saya yakin banget nih Pak, yakin banget Pak Kepala tuh, karena beliau kan orang kapasitas pendidikannya tinggi nih Pak. Jadi saya lebih klik itunya tuh. Jadi kadang-kadang saya begini Bu Evi, melihat Pak An kita sering waktu pikiran terkuras untuk ngurusin Kementerian Agama,
pulang malam, kadang-kadang urusan keluarga juga tersita oleh kepentingan Kementerian Agama. Saya merasa ada sesuatu yang luar biasa di balik sosok Pak Haji Aan ini. Siapa itu? Adalah istri tercintanya yang begitu rela ridho ketika kami menggunakan tenaga pikirannya beliau, menyita waktu untuk keluarganya, untuk acara anaknya gitu kan, demi Kementerian Agama di Indramayu. Jadi saya patut juga ketika dibantu beliau ada orang yang sangat mendukung. Coba bayangkan kalau ketika suaminya ya kami minta dibantu untuk mengurusi tenaga pendidikan agama, kemudian dari istrinya tidak mendukung, pasti nggak akan sejalan dengan pikiran kita kan. Kebayang kalau misalkan diomelin ya Pak Haji ya. Nah, itu. Apa sih pergi terus? Dan ibunya itu sama ngertinya gitu. Ketika kita pulang malam, ketika sedikit pikirannya terganggu untuk mengurusi Kementerian Agama, aware gitu. Dia ngerti gitu. Tapi sama ini Pak Haji Agus melihat Pak Haji Aan bagaimana menjaga keharmonisan, karena Kemenak terus terang banyak kan Pak Haji kan ininya kan pokoknya banyak ininya gitu. Melihatnya bagaimana menjaga keharmonisan, kekompakannya bagaimana nih Pak Haji? Ada nggak informasi tentang Pak Haji Aan misalnya punya istri 2 gitu? Itu tidak pernah kan? Nah itu contoh, saya bisa melihat beliau ini adalah contoh keluarga yang harmonis, keluarga yang bisa menjadi teladan. Dan keduanya itu saya banyak belajar bahwa yang namanya keluarga itu harus melihat kebesaran kita itu ada seorang istri yang mendukungnya. Dan itu harus kita sadari begitu besar itu. Oke, baik. Sekaligus ya kita tepuk tangan juga dengan istrinya Pak Haji Aan juga, Pak Haji Agus juga, Masya Allah keren. Pak Haji, ini kurang lebih berapa tahun di sini nih Pak Haji nih? Saya nih kan terakhir SK saya tuh 1 Agustus di Purnama Bakti itu 33 tahun 6 bulan pas. Ini selama 33 tahun dan bersama Pak Haji Agus kurang lebih 2 tahun, ada tantangan-tantangan yang kayaknya bikin Pak Haji inget nggak gitu? Terus akhirnya bisa ke problem solvingnya ada gitu. Jadi yang saya kan udah ada 10 kepala nih, 10 kantor. Mungkin Pak Kepala ini Pak Haji Agus ini yang termuda, tapi orangnya tawadu. Gitu. Beliau tawadu, walaupun mungkin ya dalam artian dari mulai pendidikan, dari keturunan sebagainya, beliau sangat luar biasa terkait dengan itu. Dan yang kedua visioner, itunya Bu. Terus juga kalau Pak Kepala tuh tidak kekeh. Misalnya ada permasalahan nih Pak terkait dengan penyelesaian Pak Kasibah gimana pandangan ini? Kalau menurut pandangan beliau itu dirasa itu memungkinkan, itu nggak masalah tuh, bisa oke eksekusi itu. Jadi nggak keakuannya tuh tadi lebih mementingkan kemaslahatan umat. Nah itu beliau Pak itunya. Jadi itunya jadi ketika misalnya yang penting logis argumentatif. Pak Haji Agus, kita bisik-bisik. Selama 2 tahun ini kontribusi dari Pak Haji Aan yang Pak Haji Agus lihat apa yang kayaknya keren banget gitu. Persis dalam seperti ibarat rumah tangga. Beliau itu seperti seorang ibu rumah tangga. Gimana Pak Haji, boleh dong ceritakan biar kita tahu. Yang saya rasakan pengalaman beliau itu luar biasa, seorang birokrasi, Bu Evi. Karena birokrasi itu ada satu passion ya kan, yang tidak setiap orang miliki itu. Kemudian disiplin, tegas, on the track. Itu, iya, beliau itu yang menjadi inspirasi teladan kita. Saya itu yang, kalau saya jujur, yang membimbing dalam kepemimpinan di Kementerian Agama, inspirasi beliau. Inspirasi beliau. Kenapa? Saya melihat perjalanan birokrasi dari beliau itu dari jabatan terendah. Semua pernah ditempati dari kasih-kasih itu. Nah, kasih-kasih kan punya leading sector yang berbeda nih. Dan dinamika persoalan juga berbeda. Itulah yang saya tangkap, ini keren banget orang ini masuk birokrasi. Itulah yang menjadi teladan kita.
Bisa aja. Satu sisi itu ya, kita itu ini Pak Haji berarti. podcast ini kebahagiaan kita itu saya ditugasin di Indramayu bertemu dengan orang yang punya pengalaman segudang itu dalam birokrasi. Tiba-tiba rasa sedih muncul itu. 1 Agustus sudah punah bakti. Saya setiap malam berpikir ada nggak yang bisa mendampingi saya yang sefrekuensi itu. Saya akhirnya kok saya melawan kodrat ilahi gitu, bahwa perubahan keniscayaan purna bakti itu ada sebuah keniscayaan toh. Nggak mau Iya, Pak Kasbag nggak selamanya harus bekerja, jenjang waktu kita sangat jauh sekali. Tetapi dalam batin saya, bolehlah Pak Kasbag pensiun, tapi pintu silaturahim tolong jangan pensiun. Harus. Tolong pintu memberi masukan pada saya jangan pensiun. tetap terus terbuka Nah, tetap, Pak Haji. tetap terbuka dan tetap memberikan bimbingan pada kita. Itu yang kami harapkan pada Pak Kasubag. Mudah-mudahan terus ya Pak Haji ya. Iya. Ya, sehat, bisa silaturahim. Sedangkan Pak Haji Aan sendiri melihat gaya kepemimpinannya Pak Haji Agus ini bagaimana nih Pak Haji? Mungkin yang bisa pengen titip pesan ke Pak Haji teruskan di bagian ininya gitu. Silakan Pak Haji. Jadi yang pertama adalah di komunikasi, Pak. Komunikasi Pak Kepala itu sangat familiar. Jadi sesuai dengan makomnya. Jadi semua apa yang disampaikan Pak Kepala terkait dengan kebijakan, sesuai dengan makom orang-orangnya. Jadi orang paham terkait apa yang visi yang harus kita lakukan. Itu dikomunikasi sangat luar biasa Pak Kepala. Yang kedua networking juga. Pak Kepala itu luar biasa networkingnya Pak, terkait dengan dunia pendidikan, keseluruhan. Terus tadi jadi perpaduan Pak Kepala itu antara modern dan klasik. Gitunya tuh. Jadi antara kedua perpaduan yang mungkin gaya kepemimpinan ini yang sangat dibutuhkan oleh Kementerian Agama next ke depan. Karena apa? Tadi kita punya umat banyak. Pak Kepala tuh tadi gaya komunikasi dengan umat itu amat sangat mudah dipahami oleh umat. Jadi Karena kan nggak jelimet, terus birokrasinya kalau ketemu dengan masyarakat tidak digunakan total birokrasi, jadi sesuai dengan makomnya aja tempatnya di mana beliau berada. Sehingga masyarakat, coba Pak Kepala kalau misalnya kemana aja, pasti aware semua orang. Baik di KUA, di madrasah, di pesantren, di masyarakat, di pemerintah daerah, seluruhnya hampir. Semua di komunitas orang bisa masuk semua, tadi komunikasi yang sangat bagus itunya. jempol sih mana? Ya, karena saya menyadari Kementerian Agama itu hari ini punya tugas kegiatan keagamaan dan pendidikan ya. Setelah haji sudah otonom di Kementerian Haji dan Umroh. Meskipun 2 program yang kami garap, saya pikir kalau kita bekerja sendirian, hanya Kementerian Agama, itu akan susah capaian-capaian yang lebih maksimal gitu. Maka kita bangun paradigma bekerja dengan kolaborasi, membangun networking. Dan saya ini kan orang baru, yang membangun fondasi untuk bisa berkolaborasi di lintas sektoral di Indramayu itu, beliaulah yang mengantarkan kami ke Bupati, ke Pemda, karena beliau sudah jauh lebih kenal tokoh-tokoh masyarakat Indramayu. Masya Dan Allah. itu kata kuncinya, kita itu sebagai birokrasi, sebagai insan Kementerian Agama harus kolaborasi saat ini Bu Evi. Kolaborasi, intinya bahkan belum diucapkan aja tadi kan pakai bahasa mata aja udah ngerti Pak Haji Agus tinggal Pak Haji Agus sudah bisa menerjemahkan gitu ya. Tapi Pak Haji Agus mungkin selama 2 tahun ini ada momen selain di kedinasan ya, ada momen yang berkesan nggak dengan beliau nih Pak Haji, dengan Pak Haji Aan? Kesan banyak sekali. Itu yang saya yang paling berkesan. Itu ketika saya kesulitan untuk mencari solusi, saya itu paling mudah untuk konsultasi dengan beliau itu. Dan kerennya itu pasti ada solusi. Apapun itu yang saya mengapresiasi luar biasa nih orang ini. Ibaratnya saya dengan percakapan sejauh ini saya melihat Pak Haji Aan di mata Pak Haji Agus ini dokter oke, gitu ya Pak Haji ya. Keamanan oke. Solutif sekali semua ada di Pak Haji Aan gitu ya. Solutif, responsif Masya gitu. Allah, Masya Dia Allah. tidak mau menunda-nunda pekerjaan itu, Bu Evi.
Jadi ketika ada keinginan kita, saya sampaikan kepada beliau, belum menyampaikan ke tetapnya. Dan itu kerja itu tidak setengah-setengah itu, jadi full, harus tuntas gitu. Itu yang saya ambil hikmah atau ambil pelajaran. Oh iya, ini orang kalau bekerja tuntas. Kan ada orang yang bekerja setengah-setengah gitu kan. Yang penting jadi yang penting aman. Tidak pernah melihat apa nih dampaknya, ya kan? Ada orang yang berpikir bekerja itu asal absen, gitu kan? Beliau menginspirasi kita, jangan begitu. Bekerja itu kita seberapa jauh kehadiran kita di kantor memberikan manfaat untuk banyak orang. Nah, itu kan paradigma yang keren. Kita kan banyak yang kerja rutin. Nah, salah satu yang menginspirasi saya itu rubahlah rutin-rutin itu. Karena kalau ingin capaian-capaian lebih luas harus sesuatu yang berbeda dengan tahun yang kemarin. Baik. Pak Haji, ada kebaikan dari Pak Haji Agus nggak mungkin yang nggak kita tahu? Boleh diceritakan Pak Haji? Jadi kalau saya gini Pak Kepala itu saya setiap ketemu Pak Kepala itu adem. Ubi masjid kali ya? Kayak nyaman gitu. Jadi saya tuh ke kantor tuh jadi senang aja tiap hari tuh. Jadi nggak ada yang namanya saya rungsing tuh, nggak pernah ada. Walaupun berbagai masalahnya ngampar banyak kayak gitu. Tapi karena memang sikap beliau yang familiar, terus juga yang kedua Bu, yang namanya Pak Agus itu orangnya sangat aware, baik secara kalau misalnya gini Bu, kalau lagi makan kan biasanya nih kalau misalnya makan kita Pak Subah yuk makan gitu kan ya, itu beliau aja yang bayarin. Iya, makanya itu Pak, nggak dari saya, udah dari saya. Itu yang saya juga kan belajar betapa tangan di atas itu mengajarkan dari betapa jadi tidak lihat siapa yang bayar nih, enggak. Siapapun tuh kita dengan kasih dan semua tuh dia duluan. Masya itu setiap Allah. dia bayar. Tahu dia ada kegiatan. Kalau dia ada tidak sayang, itu dia makanya kita semangat aja lah pokoknya. Jadi bawaannya, aduh Pak Haji, ternyata Pak Haji. Betul. Ibarat kalau AC udah 2 PK aja. 2 PK bener. Coba ibarat misalnya kan ya, coba bayangin coba aja dibayangkan misalnya seorang istri tiap hari ya suaminya nyaman aja, ademnya seperti itu rumah tangganya. Masya Allah. Aduh, saya jadi sedih Pak Haji sebelum memasuki masa purna tugasnya Pak Haji Aan. Apa yang ingin Pak Haji Agus sampaikan, mungkin rasa terima kasih atau apa gitu? Ya hampir setiap malam saya berpikir itu. Ini semakin dekat bulan Agustus gitu ya. Saya di kantor, siapa yang bisa menemani, itu pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi saya akhirnya begini, saya sama Pak Anto ibarat orang yang berjalan bersama yang sudah sekian bulan dan hampir 2 tahun. Kemudian ada 2 gang yang berbeda. Nah, kalau prinsip kita, perjalanan kita pada langkah kaki akan selesai berpisah, tetapi perjalanan kita dengan Pak An itu sefrekuensi. Jadi sense rasa yang bersama itu. Saya kok nggak yakin Pak Kasbag 1 Agustus pensiun kemudian akan menutup semua silaturahim saya, kemudian akan menutup saya minta nasihat, dia tidak akan memberikan nasihat. Saya kok nggak yakin. Maka saya berharap itu Pak Kasbag 1 Agustus boleh purna bakti. Tolong jangan menutup pintu nasihat beliau pada kami di kantor. Silaturahim tetap. Iya. Dan pintu kantor selalu terbuka untuk beliau. Masya Allah. Jangan merasa bahwa kami sudah tidak bekerja lagi. Nah, itulah kalau kita berpikir dalam perjalanan kerja itu hanya meja kerja, mungkin hanya persamaan dalam melangkah itu. Pada pertigaan itu kita sudah tidak bersama. Tapi ada yang lucu Bu Edi. Apa itu? Kira-kira bulan akhir April ya Pak. Iya. Itu Pak Kepala itu bilang pagi-pagi tuh,
Pak Kasubag katanya, satu mimpi malam tuh sogok-sogokan, mimpi nangis sogok-sogokan, itu bulan April tuh. Akhir April ya kalau nggak salah, di bulan April aja Bu. Kita tuh hari Senin kalau nggak salah. Jadi iya Pak, nggak tahu satu kenapa alamat apa ini. Pagi tuh habis pembinaan Pak Kepala. SK pensiun turun Junita tuh ke saya, Ibu Junita di kepegawaian tuh, Pak Kasubag SK-nya sudah turun. Pak Kepalanya mimpinya malam, lucu sambil Pak Kepala tuh. Malam hari saya sedukan gitu kan, ternyata saya habis mimpi itu pagi ke kantor. Saya sampai siangnya SK pensiunnya turun gitu. Iya, paginya bisa di kepegawaian dikasih tahu Pak Kasubag SK pensiun udah turun. Pak, saya bilang itu, Bapak ampun pisan pilihnya, saya bilang itu, mata hatinya luar biasa, tajam banget. Bukan pilihnya gitu, udah ikatan berarti. Iya, ya, makanya kok jadi pas gitu saya di kepegawaian paginya dapat SK pensiun. Ya Dari Allah. bulan April gimana Pak Haji Agus yang deg-degan ya Pak Haji, udah April aja nih, udah Mei aja nih ya Pak Haji, betul ya? Udah Juni, Juli. Masya Allah. Jadi, aduh ya Allah Akbar, tadi Bu. Untuk Pak Haji Aan mungkin silahkan pesan untuk Pak Haji Agus juga, untuk yang ada di Kemenag juga, untuk kita juga, untuk semuanya silahkan Pak Haji. Khususnya untuk Pak Kepala, bahwa Pak Kepala ini aset Kementerian Agama next ke depan. Karena pertama jenjang pendidikan juga amat sangat mendukung untuk membangun Kementerian Agama ke depan. Terus juga sosok beliau itu dekat dengan umat. Jadi sosok yang memang amat sangat dibutuhkan oleh Kementerian Agama, sosok beliau gitu kan. Jadi saya berharap Pak Agus tidak stagnan di Kementerian Agama Kabupaten. Mudah-mudahan next karirnya bisa di kantor wilayah atau jadi direktur atau jadi dirjen gitu, atau misalnya beliau passion di pendidikan jadi guru besar. Karena memang passionnya udah sangat luar biasa, sepadu padannya sangat luar biasa. Jadi aset ini jangan sampai tadi Pak apa namanya itu harus terus didukung, diusung, didoakan supaya memang memberikan manfaat, efek manfaatnya amat sangat banget untuk umat, bagi beliau. Karena pertama beliau masih muda, terus juga jenjang karirnya amat sangat jauh, jadi emang amat sangat memungkinkan sekali didampingi itu. Dan juga beliau dari istri beliau juga amat sangat mendukung, keluarga yang memang terdidik semua, miliunya, jadi contoh yang komplit untuk umat, untuk dijadikan referensi kehidupan untuk itunya. Jadi tadi kami dari saya sendiri pribadi mendoakan agar Pak Kepala terus karirnya lanjut, dan tadi aset Kementerian Agama yang harus dijaga oleh Kementerian Agama itu. Jadi peluang-peluang yang harus bisa diberikan ke beliau. Karena apa? Tadi pertama tidak hitung-hitungan dalam hal bagaimana dia berhikmah. Kalkulasinya tidak hitung, tapi bagaimana umat bisa hidup, umat bisa berkembang, umat bisa pintar, umat bisa cerdas, umat bisa berdaya, yaitu beliau tadi. Sehingga tadi punya mata hati yang tajam. Jadi betul. Iya betul, punya mata. Jadi kalau misalnya kalau misalnya dari para pemimpin Kemenag yang di atas gitu kan, ya mohon untuk bisa dijaga tadi. Karena saya merasakan sekali selama bergaul dengan beliau, bersama dengan beliau membangun Kementerian Agama tuh banyak output keluaran yang sangat signifikan oleh Kementerian Agama. Dibangun tatanan akhlak bagi pegawai, ketaatan bagi pegawai, terus hampir semuanya sebenarnya ke sektor terjamah semua Pak itu. Oke, Pak Haji, Kepala sukses terus. penutup untuk Pak Haji Aan. Ya, Pokoknya semuanya silakan disampaikan. melihat profil birokrasi itu kan harus sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Beliau selain menduduki jabat Kasubag, aktif di kegiatan-kegiatan masyarakat, dan itu menjadi inspirasi saya karena SK negara itu ada batasnya, tetapi SK masyarakat, tugas-tugas sosial itu tidak ada batasnya. Dan begitu banyak lahan pengabdian di luar sana yang menanti kehadiran Pak Kasubag. Oleh karena itu ini menurut saya benar juga nih. Jadi orang kadang-kadang pensiun itu apa sih, power syndrome gitu kan. Beliau terang-terang saja karena kegiatan sosial di luar begitu banyak gitu.
sehingga menginspirasi kita, oh iya, SK negara itu ada batasnya ya. Saya juga akan mengalami begitu. Artinya sebuah keniscayaan pensiun itu. Kemudian kalau begitu saya juga harus seperti beliau, pensiun itu jangan menjadi persoalan, nggak mau beraktivitas yang kira-kira kita menjadi khairun nas anfa'uhum linnas itulah. Tidak aktif di negara dalam arti sebagai pegawai negeri, tetapi beliau punya aktivitas sebagai pengurus ISMI, kemudian di KBH dia punya jabatan gitu kan, di IPHI gitu. Nah, ini menjadi inspirasi saya. Semoga Pak Kasubag sehat, terus menginspirasi banyak orang, karena di sana sangat menanti sekali. Yang saya harapkan, kami sangat membutuhkan pikiran dan gagasan, meskipun Pak Kasubag sudah purna bakti. Masya Allah. Mudah-mudahan Pak Haji selalu sehat ya Pak Haji ya, selalu menebar kebaikan. Yang pasti kami di sini akan selalu kangen ya, yang pasti ya, dengan beliau gitu. Terima kasih juga atas kehadiran, dan mungkin Pak Haji Agus juga terima kasih ya sudah berkenan berbincang-bincang bersama kami. Mudah-mudahan akan ada terus kebaikan untuk kita semua. Pak Jaan, Pak Haji Agus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Evi, Pak Dewo, Rosni.